Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Males Baca di sini. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video tutorial terkait dengan bagaimana cara untuk membuat website di WordPress ya. Nah, jadi video sebelumnya saya udah kasih cara untuk beli domain dan untuk beli hosting ya. Nah, jadi kali ini kita akan praktekkan bagaimana cara untuk install WordPress di hosting yang udah kita beli. Nah, untuk yang mengikuti tutorial sebelumnya dari saya, kalian beli hostingnya di sini ya, di Dewabis ini. Sorry, saya tidak disponsori oleh Dewabis ya, tapi kebetulan saya punya hosting dan domainnya di sini. Jadi sekalian untuk video tutorial saya buatkan di sini ya. Nah, jadi untuk yang mengikuti tutorial sebelumnya, kalian untuk masuk ke domain yang udah dibeli itu di menu ini ya, di sini ke My Domain, dan untuk hosting yang sudah dibeli itu ke di sini ya, Service My Service ya. Oke, dan ini untuk hosting yang sudah saya beli ya untuk keperluan tutorial ini, sesuai dengan video yang sebelumnya, dan ini domain yang udah saya beli ya. Nah, jadi sebelum kita ke bagaimana cara untuk menginstal WordPress-nya, jadi untuk kalian yang beli domainnya terpisah, tidak di penyedia hostingnya, itu kalian harus mengarahkan dulu name servernya ke hosting di mana hosting berada ya. Nah, contoh untuk ini ya, untuk hosting ini name servernya adalah, kita bisa lihat di sini ya, name server. Nah, ini ya, ns1dewabis.com, ns2dewabis.com. Nah, ini adalah name server untuk hosting ini ya, karena kebetulan di satu penyedia. Kalau misalkan kalian beli domainnya di penyedia lain, itu kalian harus ubah name server ini ya, name server ini dari defaultnya ke name server custom ya. Kalian masukkan name server hosting tujuan. Begitu, kalian masukkan saja di sini dan cek name server. Nah, kalau misalkan kita menggunakan name server lain, itu biasanya ada propagasi ya. Jadi propagasi itu masa peralihan itu tergantung ya. Kalau misalkan pengalaman saya sih, ada yang cepat hitungan menit, ada yang nunggu, karena di sini ada keterangannya sampai 24 jam ya. Nah, oke, langsung saja. Karena untuk memudahkan kita sudah membeli domain dan hosting di satu penyedia, kita akan close yang ini dulu ya. Karena kita akan ubek-ubek tutorial ini di hostingnya ya. Nah, di sini kalian harus masuk ke cPanel ya. Nah, jadi kalau di sini kalian tinggal klik ini. Kalau di penyedia hosting lain kalian tinggal cari saja bagaimana cara untuk menu di mana menu untuk login ke cPanel ya. Nah, jadi saya akan klik ini, masuk ke cPanel. Nah, ini adalah panel dari akun hosting yang udah kita beli ya. Nah, di sini itu kita akan menginstal WordPress-nya ya. Nah, jadi untuk menginstal WordPress di hosting itu ada dua cara ya. Satu yang pakai yang paling mudah menggunakan subtoculus ya. Nah, satu lagi bisa kita manual ya. Di sini saya perkenalkan dulu. Di sini yang paling sering kita gunakan adalah yang pertama, yang pastinya file manager ini ya. Nah, ini adalah untuk mengelola file di cPanel-nya ya. Sebentar. Sepertinya saya salah buka hostingnya. Oke, maaf ya, tadi saya salah buka cPanel-nya ya. Kalau tadi itu adalah akun hosting saya yang lain ya, dan tampilannya masih menggunakan tampilan lama, belum tidak saya update ke tampilan baru. Nah, untuk tampilan baru adalah seperti ini ya, cPanel ini tampilannya seperti ini. Untuk nanti kita memanage file di hosting itu, kita ada menu file manager di sini ya. Tampilannya seperti ini, dan nantinya WordPress yang kita install itu berada di dalam public HTML yang ini ya. Oke, kita close saja dulu ini.
Nah, sekarang bagaimana cara untuk menginstal WordPress? Kita akan praktekkan cara yang paling mudah menggunakan installer ya, bawaan di cPanel ini. Kita akan cari ke bawah, scroll aja ke bawah terus. Nah, ini yang paling bawah ya kalau di cPanel dari DewaBase ini. Itu kita bisa gunakan Softaculous app installer ya. Nah, jadi di sini ada disediakan WordPress. Oke, kita akan instalkan WordPress-nya melalui cara yang paling mudah. Kita langsung saja klik di bagian ini, klik yang untuk WordPress. Oke, masuk ke tampilan ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian Install Now, kalian klik Install Now. Nah, di tampilan ini kita bisa set apakah kita mau protokolnya pakai HTTP, www, HTTPS atau HTTPS www. Nah, jadi kalau kalian bingung, kalian gunakan saja ini ya. Ini yang paling umum digunakan, HTTPS, karena ini nantinya pakai SSL ya. Jadi kalau kalian ingin cari tahu, silahkan cari tahu saja di googling ya. Googling aja perbedaan HTTP dan HTTPS. Nah, kalau kalian bingung, gunakan saja HTTPS www, atau kalian mau pakai HTTPS saja, itu sebetulnya sama aja sih. Nah, yang paling umum pakai HTTPS www ya. Ini domainnya. Klik. Kalau misalkan kalian punya lebih dari satu domain, ini pilihannya di sini ya. Karena di akun hosting ini hanya satu domain utamanya, otomatis sudah masuk include ya. Karena pada saat kita membeli hosting, kita kan diminta untuk memasukkan nama domain ya, untuk domain utama. Nah, ini adalah domain utamanya. Kalau kita beli hosting lagi, kita harus tambahkan dulu domainnya ke cPanel. Nah, itu mungkin di video lainnya ya. Nah, kemudian in directory, kalau misalkan ini ada WP-nya, kalian sih bisa biasanya dulu kalau ini ada WP-nya ya. Tapi biasanya saya suka hapus seperti ini, jadi ini dikosongkan saja. Terus versi WordPress. Nah, versi WordPress-nya pakai yang terbaru ya, pakai yang terbaru, yang terupdate. Oke, langsung saja scroll ke bawah lagi. Nama websitenya. Jadi nama websitenya mau apa? Karena domainnya tadi saya akan gunakan sesuai dengan nama domainnya ya. Malas baca. Nah, kemudian deskripsi dari websitenya ya. Misalkan ini adalah web tutorial sosial media dan website, begitu ya deskripsinya. Terus pilihan ini kalian biarkan kosongkan saja. Lari ke sebelah kanan, username-nya untuk admin itu mau kalian ganti atau terserah ya, bebas. Kalau saya sih biasanya dibiarkan saja admin. Nah, untuk password, admin password ini kalian bisa gunakan yang sudah direkomendasikan ini atau bikin password yang lain ya. Saya akan coba bikin begitu, masih oke ya. Saya akan simpan supaya memudahkan nanti. Oke, kemudian admin emailnya kalian bisa pakai admin @domain kalian atau kalian ubah ya, bebas, silahkan saja. Kalau saya biasanya pakai admin saja, admin@malasbaca.xyz ya, sesuai dengan domainnya. Kemudian ke paling bawah, ke bawah lagi di sini adalah bahasa ya, bahasa situsnya. Kalian mau pakai Inggris atau Indonesia juga ada sih. Indonesia ada. Nah, ini Indonesia ya. Kalau saya pakai Inggris saja.
supaya memudahkan dalam ketika kita terjadi error ya, karena kebanyakan tutorial-tutorial di Google biasanya menu-menu yang digunakan dalam tutorial itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi saya pakai bahasa Inggris saja biar nggak bingung. Terus kemudian plugin di sini kalian ini kalau menurut saya sih jangan centang aja, kosongin aja, udah biarkan seperti itu ya. Terus opsi tambahannya di sini ya. Nah, di sini kalian bisa custom di sini, atau kalian bisa biarkan saja nggak apa-apa. Tapi untuk misalkan nanti kalian ingin coba untuk bikin website lebih dari satu di sini, supaya nanti memudahkan untuk identifikasi database-nya, kalian robah saja ini ya. Misalkan saya ini males, atau singkat saja mbaca begitu. Terus kemudian prefixnya saya ganti juga ke mbaca begitu ya. Atau kalian bebas saja sih, ini nggak di set juga nggak apa-apa ya. Kalau saya biasanya seperti ini untuk memudahkan nanti identifikasinya. Terus backup locationnya biarkan saja default ya, bawaannya seperti itu. Kemudian di bagian tema di sini banyak sebetulnya, kalian bebas saja pilih nanti, karena ketika kita sudah install pun kita bisa install temanya ya. Kalian bebas mau pilih di sini atau mau cari nanti di WordPress, karena kalau nyari di WordPress nanti itu lebih mudah ya, lebih banyak, lebih simpel nyarinya. Saya akan coba pasangkan yang ini sebentar. Saya akan pasang yang ini saja, 21. Select them ya. Terus email installation detail. Jadi detail instalasinya kalian mau kirim ke mana ya? Kalian masukkan email kalian di sini ya. Saya akan masukkan ini ke email ini. Oke, langsung saja kalau sudah selesai semuanya, klik install. Dan biarkan ini sampai 100% ya. Kita tunggu sampai 100%. Saya pause dulu videonya. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai seperti ini, maka WordPress-nya sudah selesai. Dan kita tinggal masuk ke adminnya ya. Nah, untuk masuk ke admin itu kalian bisa langsung klik di sini ya, atau saya akan open link new tab aja. Ini kita kembalikan saja. Oh sorry, kita ke cPanel lagi. Dan kita akan buka file manager. Dan public HTML-nya di sini sudah terisi ya. Nah, ini adalah file instalasi dari website kita, WordPress kita ya. Ini semuanya di public HTML. Dan ini adalah dashboard WordPress kita. Nah, untuk masuknya saya akan coba logout ya, biar nggak bingung nantinya. Jadi untuk masuk ke WordPress, kalian tinggal ketik nama domain. Misalkan saya males baca .xyz ya, garis miring admin. Cukup seperti ini, langsung enter. Tunggu dan dia akan masuk ke halaman login ya. Di sini kita masukkan username dan password tadi ya, password yang kita buat ya. Kita akan masukkan dan login. Oh sorry, sepertinya ini ada masalah. Saya pause dulu sebentar. Oke, maaf ya, sebelumnya tadi juga saya membuka salah satu website saya mengalami kendala seperti ini ya. Dan kendala seperti ini itu ternyata ini dari penyedia hostingnya ya.
kemungkinan sedang ada update atau apa. Jadi saya harus chat ke CS-nya. Kalian bisa chat langsung di dashboard DewaBiz-nya di sini ya. Kalau yang pakai DewaBiz, chat di sini, kemudian dan katakan bahwa ini hosting kalian, website kalian yang di hosting tersebut tidak bisa login, dan keterangannya 403 forbidden access to this resource on the server is ini ya. Nah, jadi ini harus kita kasih beritahukan ke CS dulu, nanti CS untuk bukain aksesnya. Nggak tahu kenapa ini tadi saya dapat kendala seperti ini, dan itu mungkin karena si penyedia hosting ini memang sedang ada update ya, mungkin ya. Tapi ini karena ini udah mau jam 2 malam ya, kemungkinan CS-nya juga ini udah nggak ada ya, nggak respon ya. Nah, kalau misalkan ini nggak respon malam ini, mungkin videonya saya sambung besok lagi ya. Saya harus bukain aksesnya dulu ke CS-nya ya. Jadi kita tunggu ya. Kalau misalkan tidak ada balas juga, saya lanjut videonya besok hari ya. Oke, kita sambung tutorialnya ya. Jadi sepertinya malam itu mengalami masalah permission ya. Saya kemudian meminta bantuan dari CS di sini ya, di live chat, dan kemudian saya meminta bantuan di sini dan sudah dibukakan ya permissionnya. Seharusnya ini tidak terjadi ya, saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin ada semacam update atau proteksi ya dari pihak penyedia hostingnya. Jadi kita akan login ulang ya. Kita akan login ulang. Jadi caranya kita ketik domainnya. Garis miring admin ya. Seperti ini. Kemudian enter. Kita akan dibawa ke halaman login. Kemudian username-nya semalam itu admin, terus passwordnya saya kopas ya, saya copy paste passwordnya yang sudah dibikin ketika membuat WordPress. Kemudian kita login. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboard WordPress ya. Untuk melihatnya kita bisa lihat di sini ya, visit site, atau langsung saja ketikan malasbaca.xyz ya, nama domainnya. Ini adalah tampilannya, belum ada posting ya. Nah, next video kita akan saya akan kasih cara settingan pertama ya, termasuk dengan tampilan, terus kemudian beberapa yang penting seperti URL ataupun SEO-nya itu sendiri ya. Nah, sebelum ke bagian itu saya akan kasih lihat cara untuk install WordPress secara manual ya. Yang pertama ini kan yang paling mudah, yang kalau di cPanel itu ada fasilitasnya ya, melalui Softaculous. Melalui Softaculous ini ya, yang awal-awal kita melakukan instalasi WordPress. Dan kali ini kita akan masuk ke tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menginstal WordPress dengan cara manual ya, tidak menggunakan fasilitas dari apps installer ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut, kita ke tutorial yang selanjutnya. Jadi bagaimana cara untuk install WordPress secara manual ya. Nah, yang secara manual ini juga perlu kalian ketahui ketika misalkan kalian nggak pakai hosting ya, nggak pakai shared hosting, kalian pakai VPS, ataupun ketika kalian harus memperbaiki beberapa yang error dengan install ulang WordPress. Jadi intinya cara yang pertama tadi yang menggunakan ini tuh yang instan ya, yang instan. Dan sebetulnya cara yang instan ini juga kan berakar dari cara yang manual. Jadi yang manualnya juga kalian perlu ketahui. Oke, bagaimana cara untuk install WordPress dengan cara yang manual ya? Kalian ikuti step by step dari tutorial ini ya. Jadi untuk menginstal WordPress di hosting secara manual, itu yang pertama kalian harus download dulu file WordPress-nya ya.
kalian pergi ke wordpress.org ya, jangan .com ya. Kalau yang .com itu, wordpress.com itu yang fasilitas dari WordPress yang gratis ya, hosting yang gratis. Nah kemudian untuk website kalian sendiri, untuk diinstalkan dengan domain dan hosting kalian sendiri, kalian download WordPress-nya di wordpress.org. Kalian masuk saja ke situ, terus scroll ke bawah sampai menemukan Get WordPress. Kalian klik Get WordPress-nya, terus kemudian di sini, nah ini ya, langsung saja download and install. Nah, di sini kalian tinggal langsung download aja. Oke, kita lihat. Nah, sebetulnya tadi sebelumnya saya sudah download ya. Saya hapus yang ini satu. Oke, kita sudah punya satu file WordPress di sini ya. Selanjutnya, setelah kita menginstal WordPress, ini close saja. Kita langsung pergi ke cPanel lagi. Di sini ya, cPanel. Di cPanel kalian langsung pergi ke File Manager. Buka File Manager-nya, saya klik kanan, kemudian open link new tab ya. Oke, di File Manager ini kalian masuk ke public HTML ya. Di sini masih kosong, kita akan upload database, bukan database ya, file WordPress-nya ke sini ya. Jadi kalian masuk ke public HTML, terus kemudian di sini kalian klik upload, dan kemudian di sini kita bisa pilih filenya atau drag and drop. Saya akan pakai drag and drop saja biar lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Bebas ya, kalian mau select file atau drag and drop. Kita tunggu sampai selesai. Setelah 100%, kalian go back ya sini. Terus di sini sudah ada yang sudah kita upload tadi, WordPress. Dan di sini kita ekstrak ya, ini ekstrak. Diekstraknya ke folder public HTML ya. Oke, ini sudah tidak diperlukan, kita delete saja. Saya skip untuk sampahnya ya, supaya terhapus selamanya. Gitu, terus kita masuk ke sini, kita akan pindahkan semua ini ke depan tadi ya. Jadi kenapa ini dibungkus lagi? Jadi kalau kita install WordPress-nya untuk bukan domain utama dari hosting ini, kita akan membutuhkan ini sebetulnya. Tapi karena kita install di domain utama, jadi kita pindahkan ini ya. Di sini kita select all, jangan pakai Ctrl A ya. Kita pakai menu ini, select all. Terus kemudian kita pakai move ini ya. Move to. Nah, ini hapus ya WordPress-nya. Jadi di public HTML move. Oke, kita cek public HTML-nya. Nah, udah pindah. Kita hapus folder WordPress tadi ya, yang ini ya. Ini sekarang menjadi kosong. Kemudian font level kita hapus ini ya. Saya skip trace-nya. Oke, kita sudah punya file instalasi WordPress-nya di sini ya. Kita selanjutnya akan bikin database dan usernya ya. Nah, kalian pergi lagi ke cPanel di sini ya. Terus masuk ke MySQL database ini ya. Saya pakai klik kanan, open link new tab. Nah, di sini ini adalah nanti database dan user untuk file untuk instalasi dari WordPress ini ya. Karena WordPress ini memerlukan SQL database dan user ya. Oke, kita buat saja supaya lebih mudah. Jadi kita pakai seperti yang pertama, jadi mbaca ya. Databasenya mbaca. Kita create databasenya. Kemudian go back.
kita sudah bikin database ini satu ya, masih kosong. Terus kita bikin usernya sama membaca juga ya. Passwordnya saya pakai sama seperti semula ya. Saya akan, nah ini saya ambil ini. Oke, passwordnya saya copy saja dan create user, kemudian go back. Oke, kita sudah punya database dan usernya. Kemudian kita akan kawinkan lah istilahnya ya. Di sini add user to database. Usernya, kalau misalkan kalian punya beberapa situs nantinya, kalau lebih dari satu, ini akan ada beberapa pilihan ya. Pastikan untuk database-nya yang mana, ini yang baca ya. Usernya yang mana, ini yang baca, dan database-nya yang mana. Nah, saya pakai yang ini ya, yang baca. Kemudian add. Di sini privilege-nya kalian klik all ya. Ini klik all semua. Kemudian make change. Oke, sukses. Kita tinggal kembali. Nah, jadi kalian sudah bikin ini dan kalian ingat ya. Database-nya apa, usernya apa. Database-nya malas baca garis miring membaca ya, sama ya. Bukan garis miring, strip bawah ya. Nah, ini usernya juga sama ya. Nah, tinggal kita masukkan ini ke config dari WordPress-nya ya. Nah, untuk melihat database ini, itu kalian bisa buka, saya perlihatkan sini ya. Masuk ke bagian cPanel, kemudian di database PHP My Admin. Kita bisa lihat database yang sudah kita buat di sini ya, dan nanti memanagenya di sini juga ya. Ini masih kosong ya, masih kosong. Nah, ini yang udah kita buat tadi, dan kita akan masukkan database dan user ini ke config-nya WordPress. Oke, kita masuk lagi ke file manager ya, file manajernya. Kemudian public HTML. Di sini kita buka wp config. Nah, ini ada sampel ya. wp config sampel PHP, kemudian kita edit dulu saja. Klik kanan, edit. Edit. Di sini di bagian DB name, nah ini database name here ya, ini ganti dengan nama database. Yang tadi adalah males batch, strip bawah membaca ya. Username-nya juga sama tadi ya, kita copy paste di sini. Seperti itu. Terus passwordnya, nah ini passwordnya password yang tadi ya, ketika kita membuat user ya. Passwordnya saya ambil lagi, passwordnya mana? Password ketika kita membuat user di database tadi ya. Saya masukkan di sini. Nah, begitu. Sebentar, passwordnya betul tidak? Oh, dari M ya. Sebentar, ini passwordnya salah, saya kopasnya. Nah, itu. Terus di bagian lainnya kalian biarkan saja ya. Kemudian kita save. Oke, ini sudah sukses tersimpan. Kalian close saja. Terus kemudian kalian ubah nama ini, rename ya, rename wp config sampelnya menjadi wp config.php ya. Kita ubah nama ini. Oke, sekarang sudah menjadi wp config saja, tidak ada sampelnya ya. Nah, step selanjutnya adalah kita tinggal login ke dashboard WordPress-nya ya. Ketik nama domainnya, males baca .xyz garis miring, pakai wp ya, wp strip admin.
Kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan oleh tampilan pertama. Kalian pilih bahasanya, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau saya pilih bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada di bawah ya. Bahasa Indonesia ini ada ya. Saya akan pakai bahasa Inggris saja. Klik continue. Di sini kita akan buat title untuk websitenya ya. Saya pakai Males Baca. Username untuk login adminnya saya namainnya admin. Terus untuk passwordnya otomatis ya, yang sudah terisi di wp-config tadi. Kemudian emailnya saya akan pakai admin@malesbaca.xyz ya. Terus install WordPress-nya. Oke, sukses ya, dan kita tinggal login saja ke WordPress-nya. Masukkan username, password, ini udah otomatis terisi ya. Kemudian login. Nah, dan ini berhasil ya, kita sudah masuk ke database ke dashboard adminnya WordPress untuk setting menu-menu dan tampilannya. Ini ya seperti yang tutorial awal tadi. Kita akan ganti tampilannya dan beberapa setting pertama yang wajib untuk SEO-nya saya akan kasih di video tutorial selanjutnya ya. Kalian bisa ikuti saja, bikin dulu aja websitenya. Dan untuk melihat tadi yang database tadi itu, ketika kita refresh ini sudah terisi ya. Nah, ini jadi fungsinya adalah itu ya. Jadi semua config yang di WordPress itu nantinya akan disimpannya di sini ya, di database ya. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Cara untuk membuat website dari WordPress dengan cara tadi ya, yang pakai yang paling mudah, yang pakai Shoptaculous di cPanel, dan cara yang manual. Nah, next saya akan kasih cara untuk mengubah tampilannya dengan berbagai macam tema yang sudah tersedia dan gratis di WordPress, dan juga cara untuk setting awal ya, setting awal untuk kebutuhan SEO-nya. Jangan lupa untuk share videonya jika kalian suka, like juga, subscribe channelnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.